Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan maupun yang berada di tempat masing-masing yang sedang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita kembali mencoba mempelajari pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, lalu kita renungkan maknanya, lalu kita pelajari pesan-pesan yang terkandung di dalam surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran, kemudian kita coba dengan sungguh-sungguh untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sedang mempelajari surat Al-Insyirah. Insya Allah kita pagi ini mempelajari ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8. Intinya surat ini adalah bahwa Allah memberi banyak kenikmatan kepada Rasulullah SAW. Kenikmatan itu pertama-tama untuk menjadi bekal hidup. Kehidupan adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah. Termasuk mengabdi kepada Allah adalah berjuang untuk menegakkan agama Allah. Allah menyebutkan 3 macam kenikmatan yang besar sekali artinya dalam kehidupan, yaitu lapang dada, terhilangnya beban kehidupan, dan kemuliaan. Lalu dalam menghadapi kehidupan ini, kita menghadapi manis pahitnya kehidupan atau kesulitan dan kemudahan. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, kita jangan pernah putus asa, karena Allah selalu memberi pertolongan sehingga kesulitan itu akan diikuti dengan kemudahan, atau berbarengan dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Setelah mendapatkan fasilitas dan kenikmatan semacam itu, Allah menganjurkan kepada Rasulullah SAW untuk bekerja keras. Bekerja keras dengan melakukan berbagai tugas. Setelah menyelesaikan satu tugas, segera diikuti dengan tugas berikutnya. Dan dalam melaksanakan tugas tadi, kita harus berjuang. Kita tidak boleh putus asa di dalam perjuangan itu. Maka Allah menganjurkan Rasulullah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu memohon kepada Allah dan mengharapkan bantuan dari Allah. Dan itulah kira-kira yang terkandung di ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Pelajaran ini secara harfiah memang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita
tangkap, kita pahami dari kata ganti yang disebutkan oleh Allah sebagai alamat yang diajak berbicara atau khitabah atau address. Jadi surat ini addressnya secara harfiah untuk Rasulullah SAW. Misalnya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Mu-nya di sini tunggal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya. Sampai dengan ayat yang terakhir ini, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu. Mu di sini K satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Farghab perintah. Hendaknya kamu berharap. Kamunya di sini juga Nabi Muhammad. Tetapi seringkali di dalam Al-Quran disebutkan addressnya atau alamatnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi itu harus menjadi pelajaran bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita adopsi pengertian di dalam surat ini sekaligus sebagai pelajaran bagi kita bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Contoh lain misalnya ada perintah atau anjuran Allah kepada para istri Nabi Muhammad SAW. Alamatnya di situ, addressnya jelas. Ya nisa an-nabi, wahai para istri Nabi. Tetapi para ulama sepakat bahwa nasihat atau perintah yang diarahkan untuk para istri Nabi itu juga berlaku untuk para wanita muslimat. Ya. Jadi kita ambil pelajaran bahwa setelah kita berusaha keras untuk mempertahankan hidup dan hidup kita manfaatkan sebagai fasilitas untuk mengabdi kepada Allah, kemudian kita sambil bekerja keras itu kita mesti mengharapkan bantuan dari Allah. Wa ila rabbika farghab. Kata farghab, oh ini ada Dokter Iqbal yang suka bahasa. Itu kata fi'il madinya roghiba yarghobu. Roghiba yarghobu itu ada keunikan. Dia dipasangkan dengan preposisi apa? Preposisi dalam bahasa Arab namanya harful jar. Ya. Saya kasih contoh dulu yang bahasa Inggris karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu lebih paham bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Oleh karena itu saya kasih contoh kata look. Look itu kita mengartikannya melihat. Tapi kalau dipasangkan dengan for, look for artinya mencari. Kalau look into itu melihat ke dalam, ya mengintip begitu. Jadi arti look dipengaruhi oleh preposisi atau ganti yang menyertainya. Begitu pula kata roghibah. Roghibah kalau disertai kata depan an, ya roghibah an, artinya benci. Roghibah an sebagai kata ganti, terus apa bukan sebagai kata depan, kemudian diikuti kata benda. Maka artinya membenci. Tapi kalau roghibah diikuti dengan kata depan fi, artinya menyukai. Di sini roghibah disertai dengan kata depan apa? Ila, artinya berharap. Jadi hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap. Ya. Harapan itu penting. Karena kita hidup kalau tidak punya harapan, kita itu bisa mudah putus asa. Kita dalam hidup butuh harapan masa depan. Aku besok masih bisa makan apa tidak? Aku besok
apakah selamat atau tidak. Kalau kita tidak punya harapan, maka kita mudah putus asa. Maka harapan itu penting dan kita jangan pernah meninggalkan harapan. Tapi perlu kita ingat, menaruh harapan hanya kepada Allah. Ya, menaruh harapan hanya kepada Allah. Kok begitu? Iya, kita hidup ini yang membuat Allah. Kita bisa minum yang membuat air Allah. Nggak ada orang yang bisa membuat air. Kalau ada orang, aku bisa membuat air dengan cara mengubah angin menjadi air dengan proses pendinginan dan sebagainya. Itu bukan membuat, itu mengubah bentuk. Mengubah bentuk dari hidrogen dan oksigen digabung menjadi air. Bukan membuat. Kita tidak bisa membuat hidrogennya. Jadi tidak ada orang yang bisa membuat. Kalau orang sombong, coba deh bikinin satu butir pasir saja. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa membuat pasir. Satu butir saja. Padahal di bumi ini ada berapa triliun pasir. Jadi itu contoh bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa ditolong oleh Allah. Maka dalam hidup ini jangan lupa kita mesti menaruh harapan hanya kepada Allah. Ketika kita menaruh harapan kepada Allah, itu dibarengi dengan mohon pertolongan. Mohon pertolongan lagi. Mohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Karena yang bisa menolong hanya Allah. Logikanya serupa dengan tadi. Karena yang bisa menciptakan adalah Allah, maka yang bisa menolong juga hanya Allah. Dan itu kita nyatakan komitmen itu setiap hari minimum 17 kali. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi dua unsur yang sangat penting, harapan dan pertolongan. Hope and help. Hope and help. Kalau ada seseorang tidak punya hope, tidak punya help, itu namanya apa? Depresi, putus asa, putus asa. Putus asa itu kafir. Ya, wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang kafir. Karena kalau orang itu sampai putus asa, berarti dia tidak percaya bahwa Allah itu Maha Penolong. Makanya penting kita tanamkan bahwa kita butuh pertolongan dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Kita menaruh harapan juga kepada Allah. Saya ambilkan ayat yang relevan. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Tentu saja Allah itu perkasa. Karena Allah itu bisa menciptakan dan bisa mengatur. Allah bisa mengatur dengan aturan yang sangat harmonis. Coba benda yang berupa gas pasti di atas. Supaya di atas maka dibuat ringan. Kemudian ada benda cair, ada benda padat yang berat jenisnya itu berbeda. Allah bisa memaksa bahwa kalau kita menaruh batu di dalam kolam, maka batu itu pasti akan jatuh ke bawah. Karena kalau tidak begitu, kita tidak bisa menampung air untuk minum. Kita kalau mau minum, kita butuh cadangan. Kita bikin wadah dan seterusnya. Jadi Allah itu menciptakan dan mengatur, maka Allah itu maha perkasa.
Dan kalau Allah mengatur, itu umumnya mengatur dengan paksa. Kenapa dengan paksa? Supaya teratur. Karena kalau tidak dipaksa, nanti tidak teratur. Seperti benda yang berasal dari bumi, itu dipaksa oleh Allah harus jatuh ke bawah, ke bumi, kembali ke bumi. Barang dari bumi harus kembali ke bumi. Yang kita mengetahui dengan hukum gravitasi. Yang membuat gravitasi bukan Newton. Sebelum Newton lahir sudah ada gravitasi yang membuat Allah. Ya, Newton hanya mencoba ngitung-ngitung saja dan ngitung-ngitung itu lambat. Kalau Allah begitu melaksanakan langsung sudah dihitung. Jadi Allah mengatur segala sesuatu itu dengan paksa. Nah, karena Allah mengatur dengan paksa, maka kita harus memahami cara Allah memaksa itu bagaimana sih? Cara Allah memaksa. Misalnya itu tadi memaksa mengembalikan barang dari bumi kembali ke bumi. Kita mempelajari yang konkret-konkret, yang materi semacam ini, kemudian kita terapkan di dalam hal-hal yang abstrak. Misalnya, bagaimana kita bisa mendapatkan rizki. Kita pelajari bagaimana Allah memberi rizki kepada manusia. Kita pelajari, kemudian kita terapkan cara itu. Kalau yang kita pelajari di dalam Al-Quran, Allah memberi rizki kepada kita itu bisa dengan cara mengambil begitu saja resources yang ada di bumi, diambil begitu saja. Misalnya ikan. Ikan itu sudah diatur oleh Allah untuk melimpah di lautan. Meskipun ikan itu saling makan, yang besar memakan yang kecil, tapi jumlahnya tetap tetap banyak, ya, tetap melimpah yang kita bisa makan ikan sebanyak yang kita bisa. Ya. Itu uh, dengan cara semacam itu. Nah, kalau kita itu ingin mudah, maka kita bisa membudidaya, ya, dengan budidaya. Jadi pertanian, peternakan itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan rizki. Cara yang lain apa? Tolong menolong, tolong menolong. Untuk kita mau tolong menolong, Allah membuat kita tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Supaya apa? Supaya bisa tukar menukar. Dengan tukar menukar itu maka terjadilah rizki. Karena dalam tukar menukar itu nanti masing-masing akan bersedia memberi keuntungan kepada orang lain. Nah, yang kita nyebutnya lalu perdagangan. Nah, tapi itu yang disebut oleh Allah. Maka kalau kita menginginkan rizki, kita menginginkan ditolong oleh Allah mendapatkan rizki, pakai mekanisme itu. Tapi harus disertai dengan harapan. Harapan kepada Allah. Ya. Jangan lupa, Allah itu maha aziz, ya, maha perkasa. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, nanti kita bisa uh, dihalang-halangi ketika kita mengharapkan rahmat darinya. Al-Hakim. Al-Hakim itu bisa diartikan bijaksana, bisa diartikan adil. Al-Hakim itu akar katanya dari hukmun, hukum, atau hikmah, kebijaksanaan. Jadi kalau kita mengatakan Luqman Al-Hakim, Al-Hakim di situ bukan hakim, Luqman yang bijaksana. Nah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah yang paling adil di antara para hakim, para pengambil keputusan. Nah, hukmun itu artinya pengambilan keputusan. Orang yang adil mengambil keputusan semestinya apa yang seharusnya begitu itu dijadikan keputusan. Itu namanya al-hakim. Nah, oleh karena itu kalau kita mohon pertolongan kepada Allah, kita mesti mempelajari keadilan Allah. Tentu Allah tidak memberi rizki semena-mena.
Ada orang yang melakukan cara-cara yang baik, ya dikasih rezeki yang banyak, yang baik. Tapi orang yang tidak mau bekerja dengan baik, ya tidak akan mendapatkan rezeki yang baik. Jadi keadilan Allah ini kita pelajari dengan baik supaya kita bisa hidup dengan baik, dengan rezeki yang baik dan sebagainya. Jadi ketika kita melaksanakan farghab, mengharap segala sesuatu kebaikan dari Allah, sambil kita mempelajari sifat-sifat Allah dan perilaku Allah. Saya teruskan bahwa Allah itu berjanji akan selalu menolong utusannya dan orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Ini janji Allah. Kalau Allah berjanji semacam ini, mestinya kita menaruh harapan kepada Allah. Janji Allah, inna lanansur rusulana walladzina amanu. Sungguh kami akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman. Kita pada posisi orang yang beriman. Jadi kita masuk ke dalam yang dijanjikan oleh Allah. Syaratnya apa? Beriman. Jadi kalau kita berimannya baik, maka insya Allah kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena ini janji Allah. Pertolongan itu di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dua-duanya. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari di mana para saksi itu pada berdiri. Artinya pada hari kiamat, saat itu kita akan diadili dengan kehadiran para saksi. Saksi itu bisa berupa malaikat, bahkan bisa berupa anggota badan kita sendiri. Tangan kita, kaki kita, semua memberi kesaksian. Nah, ini janji bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah berjanji begini, Allah itu pernah mengingkari janji enggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka kalau kita merasa mana janjinya Allah, kok aku tidak merasakannya? Jangan menyalahkan Allah. Lihat diri kita, apakah kita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan janji Allah tadi. Ya, contoh misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan barokah, kebaikan-kebaikan yang banyak dari langit dan dari bumi. Jadi Allah janji akan memberi kemakmuran dan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Syaratnya dua itu aja. Beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Terus kalau kita lihat, kenapa? Indonesia ini kan negara muslim terbesar di dunia. Tapi kenapa tidak kaya? Justru yang miskin-miskin itu kebanyakan orang-orang yang mengaku muslim. Apakah Allah mengingkari janji? Nanti dulu. Janji itu kan dengan syarat. Jadi janji itu dengan syarat. Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Kalau itu dipenuhi pasti Allah memberikan kemakmuran. Tapi nyatanya bangsa Indonesia yang mengaku muslim, apakah memenuhi syarat itu? Kalau kita melihat secara kasar, ya, secara statistik kasar, kalau tiba waktunya sholat Jumat, maka laki-laki muslim yang balik wajib ke masjid sholat Jumat.
jumlah orang yang mengaku Muslim yang berada di masjid sholat Jumat dan yang ada di luar banyakan mana? Banyakan yang di luar. Dari situ aja udah ketahuan tidak memenuhi syarat. Gimana Allah memberikan kemakmuran? Jadi itu secara kelompok, secara individu juga begitu. Kenapa sih hidup saya kok masih banyak kesulitan begini? Cek. Amanu wa taqwa itu kita penuhi enggak? Seringkali kita tuh enggak jujur. Kita kan maunya mengaku selalu benar dan merasa sudah menjadi orang baik. Nah, mengaku jadi orang baik itu antara lain ya aku sudah bertakwa. Takwamu bagaimana? Dia menganggap takwa itu rajin sholat gitu aja. Padahal takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Melaksanakan perintah Allah, Allah menganjurkan kita jujur. Orang Islam jujur enggak? Ini enggak ada teman yang cerita, ada teman yang cerita bahwa kenapa sih investasi asing ya foreign investment di Indonesia itu kebanyakan dari Jepang, Cina, Korea, Amerika dan sebagainya yang non Muslim. Tapi kok investasi dari Saudi Arabia, dari Uni Arab Emirat dan sebagainya kok sangat sedikit. Bahkan kalau kita lihat angka statistik perdagangan internasional, perdagangan kita dengan negara-negara Arab itu kecil, kecil. Kenapa? Nah, itu tadi karena kita tidak melaksanakan iman dan takwa dengan baik. Ada teman yang cerita sekarang tidak hadir. Seringkali orang Saudi itu menanam investasi di sini, berbisnis, duitnya nggak bisa kembali. Bukannya tidak untung, duitnya modalnya tuh nggak kembali. Gimana dia tidak kapok? Gimana tidak kapok? Kalau kapok, bukan dia saja yang tidak mau kembali ke sini, dia akan cerita kepada orang lain. Nah, reputasi bangsa Indonesia ini, masya Allah. Terus coba kita lihat indeks kepercayaan dalam bidang korupsi, apa kebersihan, apa bersih dari korupsi. Angka kita itu hanya 34. Jadi ini international transparency, ya, lembaga transparansi internasional itu membuat indeks negara yang paling bersih dari korupsi itu nilainya 100. Tapi nggak ada yang nilainya 100. Ya, yang ada mendekati 100. Ya, seperti Denmark begitu. Nah, Indonesia itu nilainya 34. 34. Aduh. Malah kalau kita mau lebih teliti, jangan-jangan bukan 34 tuh. Bukan 10 atau kurang. Coba berhubungan dengan, aduh, mohon maaf saya ngelirnya Pak Adi. Saya tuh punya teman yang kerjanya di bidang keuangan, bukan Pak Adi. Dia bilang, pokoknya kalau kita berbisnis atau ada proyek yang ada hubungannya dengan pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, tidak akan bisa menghindari korupsi. Itu kata dia ya. Saya tidak tahu di lapangan sebenarnya apa. Itu mungkin Pak Adi bisa bantah saya. Tapi saya ini hanya ngutip. Nah, kalau wartawan kan hanya ngutip saja. Nanti benar atau tidaknya ya kita verifikasi begitu. Nah, wallahu alam. Tapi kita merasakan gitu ya, ya. Itu apalagi kalau yang dana itu tidak ada kwitansinya. Seperti misalnya bantuan untuk orang-orang miskin itu kan seringkali nggak ada kwitansinya itu. Wah, kalau nggak ada kwitansinya itu gampang dikurangi. Ada kwitansinya saja, gampang dikurangi. Apakah hanya di lembaga pemerintah saja? Enggak, swasta juga begitu. Ya, swasta juga begitu. Sekarang saya nggak tahu ya. Dulu ketika di pom bensin itu tidak ada stroke. Kalau sekarang kan kalau minta nota itu sudah tinggal di print. Dulu tulis tangan. Saya sering ngecek, Mas,
kan habisnya 100.000 Mas. Bisa nggak itu notanya ditulis 150? Bisa, bisa. Dan itu lazim. Kalau lazim, siapa yang melakukan? Sopir. Jadi kalau kita punya sopir, terus dia memakai kendaraan kita, ngisi bensin, 5 liter, dia bilangnya 10 liter. Mohon maaf yang ada yang menjadi sopir di sini. Tidak semua sopir begitu tentunya ya. Tidak semua sopir. Nah, jadi kalau bosnya itu digrogoti duitnya, kemudian bosnya itu menjadi pilot, lalu karyawan ini di PHK. Salah siapa? Salah sendiri. Salah sendiri. Dia maling kepada dari bosnya. Itu kalau bos pribadi. Perusahaan juga begitu. Ya, perusahaan juga begitu. Jadi karena kita ini tidak memenuhi syarat iman dan takwa, maka Allah tidak menolong kita seperti yang dijanjikan. Allah tetap menolong, tetapi tidak seperti yang dijanjikan. Dan kalau Allah sudah menyatakan janjinya dan Allah memutuskan untuk memberi rahmat, tidak akan ada orang yang bisa menghalang-halanginya. Coba Allah berfirman di surat Fatir. Nah, ini Fatir tapi namanya tidak pakai al. Padahal Fatir itu eh, sifatnya Allah. Ya, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Fatir itu artinya yang menciptakan. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Wa huwal azizul hakim. Apa saja berupa rahmat. Ya. Rahmat apa saja yang dibuka oleh Allah untuk seseorang, tidak akan ada orang yang bisa menghalang-halanginya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Rahmat yang ditahan oleh Allah tidak diberikan kepada seseorang, maka tidak ada siapapun yang bisa memaksakan rahmatnya Allah itu nyampe kepada orang tersebut. Wa wal azizul hakim. Lagi Allah menggunakan menyebut dirinya sebagai Al-Aziz dan Al-Hakim, Maha Perkasa dan Maha Adil, Maha Bijaksana. Nah, ini yang seringkali kita sebutkan kalau memang itu sudah rizki kita itu nggak akan kemana-mana, pasti sampai ke kita. Bu, dihalang-halangi oleh orang siapapun, ya pasti nyampe. Kalau bisa dihalang-halangi orang sehingga tidak sampai kepada kita, yaitu berarti memang bukan jatah kita. Nah, ini eh, pedoman bakunya adalah ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Lalu tadi kita sebutkan kita itu berharap hanya kepada Allah. Bagaimana cara berharap? Jangan berharap itu hanya berdoa saja. Kita mesti berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu yang akibatnya menghasilkan apa yang kita harapkan. Jadi berbeda kalau kita itu minta tolong kepada orang lain, misalnya saya minta tolong kepada Pak Andi, pekerjaan itu saya serahkan kepada Pak Andi yang melakukan, saya tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, tidak bisa begitu. Jadi Allah berilah saya rizki, terus saya tidak berbuat apa-apa, nanti Allah yang memberi rizki. Nggak bisa. Kalau minta tolong kepada Allah itu artinya kita menggunakan cara-cara yang dipakai oleh Allah untuk memberi kita rezeki. Ya. Cara Allah memberi kita rezeki bagaimana? Ya, tadi misalnya dengan dagang, dagang itu tolong menolong. Ya. Jadi saya lebih lebih senang menekankan perdagangan itu tolong menolong. Kalau kita berbisnis niatnya menolong, insya Allah barokah. Ya. Kelakuan orang yang ketika berbisnis niatnya nolong akan berbeda dengan orang yang berbisnis niatnya mencari profit. Beda, kelakuannya beda.
Cara ngomongnya aja beda. Cara menentukan profit marginnya beda. Nah, jadi yang penting adalah tolong tolong menolong. Nah, kalau kita mengharapkan sesuatu dari Allah, kita mesti berbuat sesuatu yang sejalan dengan mekanisme sebab akibat yang dibuat oleh Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang mengharapkan. Jadi harapan ini hope ya, ini disebutkan di sini pakai yarju, rojaan. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuhannya ini bisa besok di akhirat, bisa juga di sini. Bertemu dengan akhirat, kita mendapatkan rizki dari Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Itu bertemu dengan Allah. Ya, jadi tentu bertemu di sini kita kalau secara fisik gimana? Oh, kita sebenarnya setiap hari ketemu dengan Allah. Cuma kita nggak ngeh aja. Nggak ngeh aja bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Karena orang-orang itu banyak yang tidak ngeh atau tidak menganggap bertemu dengan Allah, maka mereka berani melanggar ketentuan Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita ini setiap saat itu bertemu berhadapan dengan Allah, maka kita tidak berani melanggar. Nah, kalau kita mempunyai harapan dari Allah, falyamal amalan solihah. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang solih. Jadi, falyamal amalan solihah seringkali diartikan secara sempit. Beramallah yang solih. Amal solih itu apa? Sholat, sedekah, puasa, itu amal solih. Nanti dulu, solih itu apa? Solih itu artinya proper, layak, layak. Dari mana kita kok mengartikan solih itu layak? Coba aja di Al-Quran. Di surat Al-Anbiya ada. Wa katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Sudah kami putuskan tidak di Zabur bahwa dunia ini diwarisi oleh orang-orang yang solih. Dunia itu apa? Bumi, al-ardo, bumi. Bumi itu kan sumber segala kekayaan. Emas di bumi, ya. Makanan di bumi. Binatang yang kita makan, makan dapat tinggal di bumi dan makan dari hasil bumi. Jadi kalau dikatakan bumi diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Bumi itu materi, kekayaan. Kekayaan itu diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Terus yang kaya di dunia ini siapa? Eh, Jepang, Jerman, kok non-Muslim yang kaya-kaya itu? Jadi kalau begitu soleh itu apa? Kenapa justru orang-orang Indonesia yang Muslim ini kok tidak kaya? Nah, orang-orang Indonesia tidak soleh. Soleh itu apa? Soleh itu perilaku di sini amalan solihan perilaku yang proper. Kalau kita berdagang yang proper itu apa? Jujur. Kita kalau jujur itu berarti proper. Nah, kalau berbisnis tidak jujur, bagaimana bisa mendapatkan kekayaan? Allah coba apa? Bisnis apapun deh. Itu intinya di trust. Betul Pak ya? Ini yang di bank itu Pak Aldi misalnya. Itu kalau tidak ada trust, orang mau nggak nabung di BNI Syariah? Nggak mau. Jadi trust itu penting. Trust itu apa? Kejujuran dan ketepatan, kedisiplinan dan sebagainya. Itu soleh. Orang-orang non-Muslim itu perilakunya soleh. Perilaku ya. Maka mereka bisa mewakili kekayaan bumi ini. Di situ kan dikatakan ardo yarithuha, bumi. Besok di akhirat gimana? Nah, di akhirat mereka celaka yang tidak beriman. Nah, kalau di dunianya mereka bisa kaya, tapi di akhirat nggak dapat. Nah, kita seringkali mau berakhirat
dunianya tidak digubris, tidak dunianya diabaikan. Tidak mau beramal solih, beramal solih hanya diartikan sempit, hanya ibadah-ibadah ritual. Padahal solih itu perilaku, amalan solihah. Fal ya'mal amalan solihah. Hendaklah dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan menyekutukan kepada siapapun dalam hal pengabdian. Jadi mengabdi hanya kepada Allah, bergantung juga hanya kepada Allah. Nah, kalau orang, coba kita banyak orang di Indonesia ini tidak mengabdi kepada Allah, tetapi mengabdi kepada duit. Ya, kepada duit. Demokrasi kita aja, demokrasi duit. Kalau nggak punya modal banyak, nah, bisa diperkirakan nanti kalah lah. Ya, jadi ada calon, dia duitnya banyak pasti gitu. Kalau banyak, harapannya bisa menang. Nah, terus sih ada orang yang lompat dari satu partai ke partai lain. Kok bisa begitu? Lompat langsung jadi pimpinan atau langsung jadi calon presiden atau calon wapres. Kenapa? Ada duit. Karena duit. Jadi kita kalau punya duit itu lompat-lompat dari partai satu ke partai lain gampang. Asal kita pakai duit. Nah, orang kita itu banyak yang mengabdi kepada duit. Bagaimana kita bisa makmur, bisa mendapatkan harapan yang baik dari Allah, ya. Nah, oleh karena itu kita sambil berharap kepada Allah, jangan lupa mesti kita berdoa karena yang bisa memberi kebaikan hanya Allah. Innahum yusari'un innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Di sini ada kata raghaban. Ya, di surat Al-Insyirah tadi ada farghab. Ini ada raghaban. Ya. Mereka mereka ini orang-orang soleh zaman dulu, yaitu di keluarganya Nabi 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 Zakaria. Mereka itu cepat-cepat dalam melakukan kebaikan. Begitu ada kesempatan kebaikan, cepat ditangkap, nah, cepat dilaksanakan. Sambil wayad'unana rohaba wa rohaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan. Warohaba dan takut. Takut atau di sini diartikan cemas. Wa kanu lana khosyi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Khusyuk itu artinya tunduk. Saya kira demikian, dan jangan lupa setelah kita berdoa sambil tawakal. Faidha azamta fatawakal Allah. Karena semua keputusan itu milik Allah. Kita berusaha sambil berdoa, kemudian hasilnya seperti apa kita serahkan kepada Allah. Faidha azamta, ketika kamu sudah membulatkan tekad, laksanakan. Sambil melaksanakan itu, fatawakal Allah, kita berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertawakal. Saya kira sementara demikian sudah ada peringatan syuruk. Kalau ada yang mengajukan pertanyaan, silakan. Baik, pada kita untuk memperjelas apa yang beliau sampaikan. Jika ada pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan. Atau kami bacakan pertanyaan pada pekan lalu nih Pak Ustaz, ya. Dua pekan lalu, maaf, dari Pak Anton kalau nggak salah, yang memang bertanya di akhir, dan mudah-mudahan Pak Anton kembali mengikuti. Pertanyaannya baru kami bacakan hari ini. Mudah-mudahan juga relevan dengan apa yang disampaikan. Ustadz, mohon pencerahannya. Pahala adalah sebagai bentuk reward untuk yang berbuat baik. Bagaimana sebagai hamba Allah merubah mindset untuk sebaiknya mengejar siapa pemilik pahala tersebut? Pemilik pahala. Pemilik pahala artinya tidak mengejar pahala, tapi mengejar pemilik pahala tersebut, artinya yang maha kuasa, mungkin maksudnya seperti itu. Begini, kita ini kan dianjurkan
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan kecuali mengabdi kepada Allah secara murni. Mengabdi itu artinya kita melakukan apapun hanya untuk Allah. Ya, itu namanya mengabdi. Kalau melakukan apapun hanya untuk Allah, maka ketika kita bekerja, kita dapat gaji atau dapat keuntungan milik siapa? Milik Allah. Katanya hamba. Hamba itu budak. Budak itu melakukan apapun untuk tuannya. Tuannya adalah Allah. Maka kalau ada orang bekerja kemudian dapatkan keuntungan atau gaji itu milik Allah. Karena itu milik Allah dan Allah tidak butuh duit dikembalikan kepada kita, tapi kita sadar ini milik Allah. Kalau ini milik Allah, maka kita mengelolanya harus sesuai dengan petunjuk yang punya. Jadi nggak boleh kita berboros-boros, nggak boleh kita menggunakan ya membeli yang haram itu nggak boleh. Nanti kalau kita dan rezeki itu untuk bekal hidup. Kalau kita mati, duit itu kembali kepada yang punya, kepada Allah. Jadi pewaris nomor satu adalah Allah. Ya. Inna nahnu innala nahnul mauta nahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Kamilah yang membuat hidup dan membuat mati dan kamilah pewaris. Nah, kembali kepada Allah karena bekal ini saya sudah nggak pakai lagi. Kembali kepada Allah. Nah, Allah nggak butuh dikembalikan kepada keluarga, tapi cara baginya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kita mengharapkan apapun dari Allah, sebenarnya yang kita kita tuju itu Allahnya atau duitnya misalnya. Rizki misalnya kita gambarkan sebagai duit. Nah, kalau kalau yang dikejar itu duit dan kita menganggap yang punya duit itu Allah, hati-hati. Kalau kita fokusnya pada duit, nanti kalau yang punya duit itu setan, dia akan mengabdi kepada setan. Dia akan mengabdi kepada setan. Karena apa? Ya, kalau menunggu Allah yang ngasih lama itu kelamaan. Tapi kalau setan ini ada kok di depan kita. Ya. Jadi jadi jangan mengejar barang yang kita cari itu, tapi kita kejar yang punya. Ya, kita kejar yang punya. Nanti kalau yang punya itu sudah senang, ridho kepada kita nggak usah minta, pasti dikasih. Ya, nggak usah minta, tapi dikasih. Karena apa? Ya Allah sudah ridho. Kalau ridho itu kan senang pada kita. Kalau Allah senang pada kita butuh apa itu kan Allah tahu. Karena Allah tahu, ya udah ini aku kasih, ya aku kasih. Kamu kan butuh ini, aku kasih, gitu. Ya, jadi yang dikejar yang punya, bukan sesuatu yang kita butuhkan. Termasuk surga. Surga kita ngejar surga atau ngejar Allah? Nggak usah ngejar surga. Kalau ngejar surga, memang Tuhannya tuh surga. Dan bahayanya seperti tadi. Kalau surga, kalau misalnya setan atau dajjal menawarkan surga, ya nanti ngikut setan atau ikut dajjal. Jadi itu sampai ada orang yang betul-betul memurnikan pengabdiannya kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah ini karena ingin masuk surga, jauhkanlah surga dariku. Kalau aku beribadah ini karena takut neraka, masukkanlah aku ke neraka. Aku mengabdi ini hanya kepadamu. Aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya mencari ridhomu. Itu terkenal dari siapa itu? Rabi'ah al-Adawiyah. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu bagus sekali. Ya. Mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Anton. Jazakallah khairan katsira. Ada pertanyaan lagi dari jamaah kita yang ada di sini? Ustaz, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita mengamalkan surat Al-Isyrah ini. Karena saya sering dengar imam baca
sekitar maghrib gitu ya. Ini apakah ada tuntunannya gitu? Mengamalkan atau membacanya kapan saja kita harus membacanya al-insyirah ini. Mengamalkan hubungannya dengan membaca. Ya. Kalau mengamalkan saya mengamalkan itu ya melaksanakan ajaran-ajarannya ini, ya ajaran-ajaran yang saya sebutkan pertama kali tadi. Mengamalkannya pertama kita menyadari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kenikmatan itu adalah fasilitas yang kita gunakan untuk mempertahankan hidup dan mengabdi kepada Allah. Terus kita pakai sebagai modal kerja keras dalam rangka mengabdi kepada Allah. Karena kita mengabdi kepada Allah, maka kita memohon, menaruh harapan kepada Allah, kita berdoa, dan keputusan apapun kita serahkan kepada Allah. Itu namanya menerapkan ajaran al-insyirah. Tapi kalau dikatakan membaca itu lebih ke zikir. Jadi kapan kita membaca ini? Oh, kapan saja, kapan saja. Jadi kalau misalnya ada orang, aku ingin pokoknya habis maghrib, aku akan membaca surat Al-Insyirah, saya ulang-ulang terus. Boleh nggak? Mana hadisnya? Nggak usah bilang cara apa hadisnya baca surat Insyirah itu habis maghrib, mulai dari maghrib sampai isya. Nggak ada hadisnya. Yang ada apa? Bacalah Quran. Nah, kalau baca Quran, Quran yang mana saja? Mau baca Qul huwallahu ahad sampai mulai maghrib sampai isya, Al-Insyirah maghrib sampai isya, silahkan. Jadi pemahamannya membaca Al-Quran. Nah, kalau dibilang membaca Al-Insyirah 1000 kali, oh nanti dibilang bid'ah karena nggak ada hadisnya. Jangan terlalu kaku. Al-Insyirah itu Al-Quran. Terus kenapa kok kamu baca banyak-banyak Al-Insyirah? Aku suka. Aku suka. Ada orang yang saking sukanya dengan Qul huwallahu ahad dibaca ulang-ulang terus begitu. Terus dilaporkan kepada Nabi. Itu baca Qul huwallahu diulang-ulang terus. Panggil-panggil. Coba ditanya kenapa? Dia jawabnya, aku suka. Jawabannya komentar Rasulullah apa? Kamu akan ditemani oleh surat Al-Ikhlas besok ketika meninggal, ketika dibangkitkan. Jadi matal mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan ditemani oleh yang dicintai ketika mati. Kalau Pak Khairul mencintai Al-Insyirah, nanti Al-Insyirah menemani. Jadi menemani. Jadi kalau malaikat mungkar nakir menanyakan mau marah-marah, yang membela Al-Insyirah gitu. Jadi apa namanya? Udahlah Quran, pokoknya Quran. Nah, kalau bisa 30 juz seperti Ilyas tadi yang imami. Nggak bisa 30 juz. Aku sukanya Al-Insyirah, nggak apa-apa. Baca aja Al-Insyirah. Tapi kalau bisa ditingkatkan lagi, jangan hanya Al-Insyirah. Begitu, Pak. Ya, waktu 4 menit Pak Ustadz. Izin bertanya nih Pak Ustadz. Dalam surah Al-Baqarah 214 yang kami baca ini, di akhir ayat, mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, seringkali kami ketika mendapatkan ujian nih Pak Ustadz, itu merasa misalnya kok pertolongan Allah nggak datang-datang ya. Sementara dalam ayat ini pertolongan Allah itu dekat. Nah, bagaimana memahami konteks ini? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Qorib. Qorib itu kan relatif ya. Qorib itu relatif. Jadi qorib itu bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 tahun. Tapi konteks yang di situ adalah umat Islam pada saat itu sedang mendapatkan ujian yang berat karena antara lain diserbu melulu oleh orang-orang kafir dari Mekah. Nah, terus kok banyak penderitaan yang dihadapi ini. Terus Allah menjanjikan
inna nasrullahi qarib. Nah, kalau dikaitkan dengan yang tadi, Allah janji akan menolong Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, waktu itu para eh, sahabat itu juga merasakan beratnya kehidupan karena selalu dimusuhi oleh orang-orang kafir, terutama yang dari Makkah. Nah, terus Allah menjanjikan dekat. Dekat itu mulai dari Hudaybiyah, ya, mulai Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tahun ke-6, padahal Fathu Makkah itu tahun ke-8. Nah, kalau dilihat seperti itu, 2 tahun kan? Kalau kita melihat momentumnya di Hudaybiyah sampai ke, bahkan mungkin tidak dari Hudaybiyah, tapi dari Khandaq, karena dikepung oleh orang-orang Mekah, sehingga itu mereka mengalami kesulitan. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Nah, terus sih di surat Al-Fatah disebutkan pertolongan Allah itu dekat. Bahkan kalimat di surat Fatah itu sudah inna fatahna laka fatham mubina. Surat ini diturunkan oleh Allah pada saat eh, pulang dari Hudaybiyah menuju ke Madinah. Eh, Allah menyebutnya inna fatahna, kami sudah membuka laka fatham mubina. Jadi kalau begitu terbukanya ini pada waktu Hudaybiyah atau pada tahun ke-8. Para ulama ada menganggap Hudaybiyah. Terus kemudian puncaknya ada di tahun ke-8. Tapi ada yang mengatakan tahun ke-8. Yang mengatakan di Hudaybiyah itu dasarnya surat ini gitu. Allah menyebutnya fatahna, bukan naftahu. Tidak pakai fi'il mudhari tetapi pakai fi'il madhi. Nyatanya apa? Dengan perjanjian Hudaybiyah mereka tidak lagi terlibat perang. Mereka merasa aman karena ada perjanjian tidak ada saling menyerang. Nah, itu sudah suatu kemenangan. Terus kemudian di waktu apa ceasefire, gencatan senjata itu, lalu Rasulullah pengikutnya tambah banyak, tambah banyak, jumlah tentara makin banyak dan seterusnya. Jadi Qorib itu relatif. Nah, kita jangan terlalu buru-buru. Misalnya kalau kita kaitkan dengan doa, Allah akan menuruti doa seseorang selama tidak buru-buru. Jadi kalau sambil berdoa, kok Tuhan nggak nurut-nuruti aku sih? Aku sudah berdoa, bahkan aku sudah pergi umroh, aku berdoa di multazam, tapi kok belum dituruti? Justru kalau kita keluh kesah seperti itu, tidak akan dituruti. Ya, tidak akan dituruti. Jadi kalau kepengen dituruti oleh Allah, jangan buru-buru. Qorib itu memberi kita harapan. Allah pasti menolong, tapi kapan waktunya, serahkan Allah yang mengambil keputusan. Ya, serahkan kepada Allah untuk mengambil keputusan. Kira-kira begitu, Pak. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendorong kita untuk betul-betul mengabdi kepada Allah, bekerja keras sambil menaruh harapan, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kemudian apapun yang diputuskan oleh Allah, kita ridho, ya. Kita harus menerima dengan baik apapun yang diputuskan oleh Allah. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah yang betul-betul mengabdi kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan sikap kita semacam ini Allah memantapkan iman di hati kita sepanjang masa sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa.